Di guratan sejarah tanah semenanjung di antara pegunungan yang terjal, sungai yang dingin, dan musim dingin yang seolah membekukan waktu, sebuah bangsa kuno bernama Choson telah bertahan selama ribuan tahun. Semenanjung itu selalu menjadi jembatan antara dua peradaban besar, Cina di utara dan Jepang di timur. Di tanah itulah, jauh sebelum dunia mengenal istilah Perang Dingin, sejarah telah memahat identitas Korea sebagai bangsa yang keras kepala mempertahankan martabatnya. Namun, sejarah juga menyimpan ironi kejamnya. Sebuah bangsa yang bersatu selama ribuan tahun akhirnya terbelah hanya dalam hitungan hari. Dan pecahan itulah yang menjadi luka paling dalam sepanjang abad ke-20. Cerita ini bukan legenda. Ini adalah kisah bagaimana Korea yang dulu satu terpaksa terpecah menjadi dua negara paling bertolak belakang di dunia, Korea Utara dan Korea Selatan. Dan semuanya bermula dari serangkaian peristiwa yang berlapis-lapis: kolonialisme, perang dunia, ideologi, politik internasional yang pada akhirnya meledak menjadi pecahan permanen. Bab 1. Korea sebelum terbelah, negara yang terlalu berharga untuk dibiarkan mandiri. Untuk memahami kenapa Korea terbelah, kita harus menengok masa sebelum bencana itu terjadi, pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Korea berada di bawah dinasti Joseon yang memerintah sejak tahun ke-1392. Selama berabad-abad, kerajaan ini dikenal sebagai kerajaan pertapa karena tertutup dari dunia luar, sebuah upaya untuk menjaga stabilitas dari ancaman asing. Tetapi pada tahun 1800-an, dunia berubah dengan brutal. Kekaisaran-kekaisaran Eropa menjadikan Asia sebagai ladang ekspansi. Jepang yang baru bangun dari isolasi era Tokugawa berubah menjadi negara industrial dan militeris yang agresif. Bagi Jepang yang sedang bangkit, Korea bukan hanya tetangga. Korea adalah dagger pointed at the heart of Japan, sebuah pisau yang diarahkan ke jantung Jepang jika jatuh ke tangan kekuatan besar seperti Cina atau Rusia. Jepang tidak akan membiarkan itu terjadi. Pada 1905, setelah Perang Rusia-Jepang, Korea jatuh ke dalam kendali penuh Jepang. 5 tahun kemudian, tahun 1910, Korea resmi dianeksasi. Dan inilah permulaan dari semua tragedi, 35 tahun pendudukan Jepang yang brutal. Bab 2. Masa penjajahan Jepang mematikan identitas. Pendudukan Jepang bukan sekadar penjajahan. Jepang berusaha menghapus identitas Korea secara sistematis. Fakta-fakta lapangan mencatat, bahasa Korea dilarang di sekolah dan kantor pemerintahan. Nama Korea diganti dengan nama Jepang. Ratusan ribu perempuan dipaksa menjadi ianfu atau budak seks militer Jepang. Pemuda Korea dikerahkan menjadi tenaga kerja paksa dan tentara. Kekayaan alam Korea dieksploitasi habis-habisan untuk mesin perang Jepang. Jepang ingin menjadikan Korea bukan sekadar koloni, tetapi bagian permanen dari kekaisaran Jepang. Namun, di tengah penindasan itu muncul tokoh-tokoh perlawanan seperti Kim Gu, An Jung-geun, dan gerilyawan Korea di Manchuria. Salah satunya adalah seorang pemuda bernama Kim Il-sung, yang kelak akan menjadi figur sentral dalam pembentukan Korea Utara. Selama pendudukan Jepang, jutaan warga Korea tersebar ke Cina, Rusia, dan Jepang. Diaspora ini kelak memainkan peran penting dalam dinamika politik pasca Perang Dunia II. Bab 3. Perang Dunia Kedua. Korea menunggu kemerdekaan, namun yang datang adalah perpecahan pada 1945. Ketika Jepang mulai kalah melawan sekutu, harapan rakyat Korea untuk merdeka semakin besar. Aktivis-aktivis Korea yang berada di luar negeri mulai mempersiapkan pemerintahan sementara. Tetapi sesuatu yang tidak pernah diprediksi terjadi. Ketika bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang menyerah tanpa syarat. Korea akhirnya terbebas. Tetapi pembebasan ini datang terlalu cepat, bahkan terlalu tiba-tiba bagi dunia untuk memutuskan bagaimana masa depan Korea. Amerika Serikat dan Uni Soviet sama-sama ingin memastikan Jepang benar-benar dilucuti. Namun keduanya pun sadar, Korea adalah wilayah strategis yang tak bisa dilepaskan begitu saja. Maka, pada Agustus tahun 1945, dua kolonel Amerika yang tidak pernah ke Korea sebelumnya, Dean Rusk dan Charles Bonneville, mendapat perintah untuk menentukan garis pemisah sementara antara pasukan Soviet dan pasukan Amerika yang akan datang mengamankan Korea pasca penyerahan Jepang. Dalam waktu 30 menit, dengan peta murah dari National Geographic, mereka menarik sebuah garis di peta, garis lintang 38 derajat. Ini terlihat acak, bahkan sembrono. Namun keputusan itu disetujui Washington dan Moskow dengan cepat.
Dan dalam sekejap, nasib jutaan orang di semenanjung Korea ditentukan oleh goresan pena dua orang yang bahkan tidak membayangkan dampak jangka panjangnya. Bab 4. Kedatangan Uni Soviet di utara dan Amerika di selatan. Uni Soviet bergerak cepat memasuki Korea dari arah utara. Mereka maju hingga garis 38 derajat dan berhenti sesuai perjanjian. Di sisi lain, Amerika memasuki bagian selatan Korea lebih lambat karena urusan logistik. Jepang menyerah tanpa banyak perlawanan di wilayah ini. Namun sejak hari pertama, kedua pihak sudah menerapkan sistem yang sangat berbeda. Di utara, Soviet membentuk pemerintahan komunis. Soviet menemukan seorang pemuda yang dianggap cocok untuk memimpin Korea Utara, Kim Il-sung, seorang gerilyawan yang pernah melawan Jepang. Dia dibawa dari Uni Soviet dan dipromosikan sebagai pahlawan nasional. Soviet memberikan struktur militer, dukungan politik, ideologi komunisme versi Stalin, dan legitimasi sebagai pemimpin. Banyak warga Korea yang frustasi oleh penjajahan Jepang menyambut perubahan ini sebagai awal era baru. Di selatan, Amerika membentuk pemerintahan anti-komunis. Amerika menghadapi situasi jauh lebih rumit. Ada banyak faksi politik Korea Selatan. Sebagian rakyat ingin sosialisme, sebagian lain menginginkan persatuan cepat dengan utara. Ada pula kelompok nasionalis murni yang menolak semua intervensi asing. Akhirnya, Amerika memilih seorang tokoh nasionalis yang keras anti-komunis dan pernah tinggal sangat lama di Amerika, Syngman Rhee. Dengan dukungan Amerika, Rhee naik menjadi pemimpin pemerintahan di Seoul. Bab 5. Korea menuju perpecahan satu bangsa. Dua ideologi sepanjang tahun 1946 sampai 1948, situasi memburuk. Amerika dan Soviet tidak bisa menemukan kesepakatan mengenai bagaimana menyatukan Korea. PBB pun ikut turun tangan. Tetapi Soviet menolak pemilu di utara. Maka pada 1948 terjadi dua peristiwa besar. Republik Korea, Korea Selatan diproklamasikan di Seoul dengan Syngman Rhee sebagai presiden. Republik Rakyat Demokratik Korea, Korea Utara diproklamasikan di Pyongyang dengan Kim Il-sung sebagai Perdana Menteri. Dua negara ini berdiri hanya selisih beberapa bulan, dan inilah momen resmi ketika Korea terbelah menjadi dua negara yang saling menolak legitimasi satu sama lain. Syngman Rhee menyatakan dirinya pemimpin sah seluruh Korea. Kim Il-sung mengatakan hal yang sama. Dua Korea kini berada dalam situasi panas. Dua negara, dua ideologi, dua pimpinan, dan satu garis batas tipis yang sewaktu-waktu bisa meledak. Bab 6. Ketegangan di garis 38 derajat. Perang tanpa DIP ROKLAMIRKAN antara 1948 sampai 1950. Ribuan insiden terjadi di sepanjang garis 38 derajat. Tembakan ditembakkan, patroli disergap, dan batas negara seperti bom waktu yang siap meledak. Di lapangan ditemukan fakta, lebih dari 10.000 korban terjadi di perbatasan sebelum Perang Korea secara resmi pecah. Kedua pihak melakukan provokasi militer. Kedua pemimpin siap berperang untuk menyerbu pihak lain. Kim Il-sung berulang kali meminta Stalin izin untuk menyerbu selatan. Sementara itu, Rhee secara terbuka menyatakan bahwa Korea Selatan akan membebaskan utara. Dunia pun semakin tegang. Dan titik ledaknya datang pada tahun ke-1950. Bab 7. Meledaknya bom waktu Perang Korea 1950 pada 25 Juni tahun 1950. Pasukan Korea Utara menyeberangi garis 38 derajat dengan kekuatan penuh. Kim Il-sung melancarkan operasi besar untuk menyatukan Korea. Dalam hitungan hari, pasukan utara menduduki Seoul. Korea Selatan terdesak hingga Busan di ujung selatan. Amerika turun langsung melalui PBB. Cina ikut masuk pada akhir ke-1950. Perang ini bukan lagi perang saudara. Ini menjadi perang proksi terbesar antara dua blok dunia, blok komunis melawan blok kapitalis. Namun detail perang ini akan kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Karena fokus cerita kita adalah bagaimana pecahnya Korea, bukan seluruh sejarah Perang Korea itu sendiri. Bab 8. Perang Korea mengguncang dunia. Perang yang tak pernah disebut menang pada pagi buta 25 Juni tahun 1950. Dunia terbangun oleh berita yang mengguncang. Pasukan Korea Utara dengan tank buatan Soviet, artileri berat, dan ribuan infanteri menyeberangi garis 38 derajat. Serangan itu bukan percik kecil, tetapi operasi besar yang telah direncanakan selama berbulan-bulan dengan restu Stalin dan dukungan logistik Tiongkok.
Serangan mendadak ini membuat Korea Selatan gemetar. Pasukan Korea Utara bergerak cepat dengan strategi Blitzkrieg ala Soviet. Tank T-34 mereka melumat garis pertahanan selatan yang tidak siap menghadapi kendaraan tempur sekuat itu. Fakta menunjukkan, dalam 3 hari, Seoul jatuh. Dalam 2 minggu, sebagian besar Korea Selatan hancur. Pemerintah Korea Selatan mundur hingga dataran Busan. Para pengungsi memenuhi jalanan. Larut dalam kepanikan, jutaan warga berjalan kaki tanpa tujuan, membawa sedikit yang mereka punya, hanya untuk bertahan hidup. Amerika Serikat yang membaca langkah ini bukan sebagai perang saudara, tetapi sebagai ekspansi komunisme, langsung menekan Dewan Keamanan PBB. Karena Uni Soviet sedang memboikot PBB saat itu, Amerika berhasil mengeluarkan resolusi untuk intervensi. Disinilah titik balik terjadi perang Korea berubah menjadi perang global tanpa deklarasi. Bab 9, Intervensi. PBB dan kembalinya harapan Korea Selatan ketika pasukan PGB yang didominasi Amerika tiba. Mereka menghadapi situasi yang sangat buruk. Hanya wilayah Busan yang masih bisa dipertahankan. Semua kota penting lainnya telah diduduki Korea Utara. Pasukan Wei hampir runtuh sepenuhnya. Jenderal Douglas MacArthur memimpin operasi balasan berani yang kelak disebut sebagai salah satu manuver militer paling spektakuler abad ke-20, pendaratan Incheon. Pada September 1950, pasukan Amerika mendarat di pelabuhan Incheon. Mereka memotong jalur suplai Korea Utara. Seoul direbut kembali hanya dalam waktu 2 minggu. Pasukan utara mundur panik. Operasi ini mengubah alur perang 180 derajat. Untuk pertama kalinya, Kim Il-sung menyadari bahwa serangannya tidak akan berjalan mulus sebagaimana rencana. Pasukan PBB kemudian mendorong Korea Utara hingga mendekati sungai Yalu perbatasan Cina, dan disinilah babak baru dari tragedi Korea dimulai. Bab 10, masuknya Cina mencegah Korea Utara tumbang. Ketika pasukan PBB mendekati perbatasan Cina, Mao Zedong menganggap ini ancaman besar. Cina yang baru saja menyelesaikan perang saudara melawan Kuomintang tidak ingin pasukan Amerika berada tepat di perbatasannya. Maka, pada Oktober tahun 1950, ratusan ribu sukarelawan rakyat Cina menyeberangi sungai Yalu secara rahasia. Mereka mengenakan pakaian musim dingin putih, bergerak pada malam hari, dan menyerang mendadak. Serangan Cina menjadi bencana besar bagi Amerika dan Korea Selatan. Faktanya, pasukan Cina memukul mundur pasukan PBB hingga jauh ke selatan. Seoul jatuh untuk kedua kalinya. Cuaca ekstrem membuat banyak tentara membeku hingga mati. Perang berubah menjadi konflik brutal antar raksasa Asia dan Barat. MacArthur mengusulkan penggunaan bom atom. Truman menolak. Ketegangan politik memuncak. Akhirnya MacArthur dipecat karena terlalu agresif. Perang pun kembali buntu. Bab 11, kebuntuan di garis depan perang tanpa kemenangan. Mulai akhir 1951 hingga 1953, perang berubah dari agresi besar menjadi perang parit seperti Perang Duniai. Garis depan sedikit berubah, tapi tidak signifikan. Kedua pihak bertahan di perbukitan dan bunker. Artileri saling tembak tanpa henti. Ribuan tentara tewas setiap minggu tanpa perubahan teritorial. Perang ini tidak lagi tentang siapa menang, tetapi tentang siapa yang lebih dulu kehabisan tenaga. Di meja diplomasi, perundingan berlangsung selama 2 tahun karena dua pihak saling menolak syarat penyerahan yang dianggap tidak adil. Namun rakyat Korea lah yang paling menderita. Kota-kota hancur 80%. Lebih dari 3 juta warga sipil tewas. Keluarga tercerai-berai tanpa bisa bertemu lagi hingga hari ini. Bab 12, gencatan senjata 1953. Korea resmi terbelah pada 27 Juli tahun 1953. Perjanjian gencatan senjata akhirnya ditandatangani di Panmunjom. Tetapi perjanjian ini bukan perjanjian damai. Hanya penundaan perang. Isi perjanjiannya meliputi penghentian tembak-menembak, pembentukan DMZ Demilitarized Zona sepanjang 4 km, pengembalian tawanan perang, garis batas baru Military Demarcation Line MDL sedikit bergeser dari garis 38 derajat, tetapi pada dasarnya tetap membelah semenanjung Korea. Dengan ini, pecahnya Korea menjadi sangat nyata, bukan sementara, bukan administratif, tetapi resmi sebagai fakta geopolitik. Korea telah lahir menjadi 2 negara, Korea Selatan Rock pro-Barat, kapitalis, demokratis. Korea Utara DPRK komunis, tertutup, militeristik, dan sejak hari itu hingga kini,
perjanjian damai belum pernah ditandatangani. Secara teknis, Korea Utara dan Selatan masih berstatus berperang. Bab 13, Jepang dan Rusia aktor yang diam, tetapi menentukan ketika Korea terbelah. Banyak orang bertanya, mengapa tidak ada satupun negara besar yang benar-benar mendorong reunifikasi? Jawabannya pahit, Korea terlalu strategis untuk dibiarkan bersatu. Mari kita lihat aktor-aktor utamanya. Pertama, Amerika Serikat tidak ingin komunisme menguasai seluruh Korea. Kedua, Uni Soviet tidak ingin Amerika memiliki pengaruh penuh di semenanjung. Ketiga, Cina tidak ingin Korea bersatu dengan pemerintahan yang berpihak ke Barat. Keempat, Jepang ironisnya, Jepang senang melihat Korea terbelah. Korea bersatu yang kuat adalah ancaman strategis bagi Jepang. Dengan empat raksasa ini punya kepentingan berbeda-beda, maka Korea tidak akan dibiarkan menjadi satu negara. Tragedi Korea bukanlah tragedi internal. Ini tragedi geopolitik global. Bab 14, ideologi yang menjadi tembok tak kasat mata setelah perang. Dua pemerintahan membangun identitas dengan cara sangat berbeda. Korea Utara JUCHE dan kultus kepemimpinan Kim Il-sung membangun ideologi Juche kemandirian absolut, ekonomi mandiri, politik mandiri, militer mandiri. Namun pada kenyataannya, Korea Utara tetap sangat bergantung pada bantuan Soviet dan Cina. Kim Il-sung juga membentuk kultus keluarga, menjadikan dirinya figur semidewa. Setelah kematiannya, kekuasaan diwariskan kepada anaknya Kim Yang-il, lalu cucunya Kim Yang-un. Korea Selatan demokrasi yang berdarah Korea Selatan tidak langsung menjadi negara demokratis. Syngman-rhee memerintah dengan tangan besi. Demonstrasi mahasiswa ditindas. Puluhan ribu orang ditangkap karena dicurigai pro-komunis. Setelah Rhee jatuh, Korea Selatan masih terus mengalami kudeta dan pemerintahan militer, termasuk era Park Chung-hee dan Chan Doo-hwan. Demokrasi baru lahir sepenuhnya pada ke-1987. Korea Selatan yang kita kenal hari ini negeri K-pop, Samsung, Hyundai adalah hasil perjalanan panjang yang penuh darah. Bab 15, DMZ garis yang memecah jiwa. Zona demilitarisasi Korea adalah salah satu tempat paling menegangkan di dunia. Dipenuhi kawat berduri, ranjau darat, sniper, drone, bunker bawah tanah. Namun yang paling menyakitkan bukanlah senjatanya, tetapi fakta manusiawinya. Ratusan ribu keluarga tidak pernah bertemu lagi sejak ke-1953. Banyak orang tua meninggal tanpa tahu nasib anak mereka di sisi lain. Banyak saudara kandung hidup hanya 50 km terpisah, tetapi tidak pernah bisa saling menyapa. DMZ bukan sekadar garis militer. DMZ adalah luka paling dalam hati bangsa Korea. Bab 16, kenapa Korea tidak bisa bersatu? Pertanyaan ini selalu muncul. Jawabannya berbentuk 3 lapisan. 1. Lapisan internal Korea Utara tidak mau kehilangan kekuasaan absolut dinasti Kim. Korea Selatan tidak mau bersatu jika itu berarti tunduk pada sistem komunis. Kedua, lapisan ekonomi. Perbedaan ekonomi terlalu jauh. Korea Selatan GDP per kapita $33.000, Korea Utara GDP per kapita $1.300. Menyatukan kedua negara akan membutuhkan triliunan dolar. Ketiga, lapisan geopolitik. Cina tidak akan mengizinkan Korea bersatu jika Seoul menjadi sekutu Amerika. Amerika tidak ingin kehilangan posisi militernya di Asia Timur. Jepang tidak ingin Korea bersatu menjadi kekuatan besar. Semenanjung Korea adalah papan catur global, dan catur itu belum selesai dimainkan. Bab 17, warisan perpecahan sebuah bangsa. Dua karakter hingga hari ini. Korea Utara dan Selatan berkembang menjadi dua dunia yang bertolak belakang. Korea Selatan teknologi canggih, budaya pop mendunia, ekonomi maju, demokrasi stabil, aliansi dengan Amerika. Korea Utara negara tertutup, militerisasi ekstrem, program nuklir, ekonomi terpuruk, kultus keluarga. Penguasa dua kubu ini sama-sama mengklaim sebagai Korea yang sah. Dan sampai saat ini, kedua pemimpin masih meyakini bahwa suatu hari mereka akan menyatukan Korea dengan cara masing-masing. Tetapi dunia tahu, jalan menuju reunifikasi masih sangat panjang. Mungkin puluhan tahun lagi, mungkin seabad.